pinjol, ingat itu. Saya ulangi, pinjol, pinjaman online. Itu termasuk riba. Dan ini ribanya adalah riba paling komprehensif, riba paling kompleks yang memang mencakup semua bagian-bagian unsur riba. Baiknya dari mulai awalnya, dari mulai perjanjiannya, dari mulai penambahannya, dan unsur-unsur mafsadat yang merugikannya terekam jelas semua keterangan Al-Quran. Itu runut dan runtut, semua konsekuensinya ada di situ. Ya, hati-hati betul dari mulai meminjam, walaupun sekarang semakin berkembang, cukup dengan tanda pengenal, cukup dengan jaminan teman-teman, tanpa sadar jaminan teman-teman itu adalah jangkar pertama yang menjalarkan dan menularkan penyakit riba itu. Ketika seseorang menjaminkan temannya, ya, baik sepengetahuan atau tanpa sepengetahuannya, itu terkoneksikan. Boleh jadi dengan itu kemudian yang lainnya juga ikut terpancing atau mungkin juga ikut tertarik, sehingga dengan itu penyakit ini bukan hanya, mohon maaf, bisa dilakukan oleh orang yang meminjam secara online ini, ya, yang dia terikat langsung, tapi berpotensi mengajak kepada yang lain-lainnya. Dan yang kedua, konsekuensinya adalah ketika seseorang meminjam dengan skema online ini, itu sudah pasti dia mesti mengembalikan lebih dengan jangka tertentu, dan kadang juga mendapatkan penambahan-penambahan yang di luar nalar, ya, sekali lagi di luar nalar, ketika jedanya tidak terpenuhi, bertambah kembali, dan itu sudah pasti konsekuensi yang diisyaratkan dan disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran. Satu, menyulitkan pada diri sendiri peminjamnya. Kedua, akan berpotensi, ini menyulitkan, ini jelas kalimatnya, sampai-sampai bahasanya itu, ya, di Al-Quran dieksplisitkan sebagai seperti seseorang yang sedang kerasukan setan. Ini bahasa kiasan, ya, yang sangat tinggi, majas yang sangat tinggi, ya, untuk memberikan kesan bahwa gelisah, ketakutan, ya, kemudian juga bingung, linglung, meracau, persis seperti orang yang, ya, diwarnai dalam kegelapan hidup. Itu gambarannya. Jadi maksudnya jika Anda memutuskan masuk ke wilayah itu, maka sesungguhnya Anda sedang masuk ke wilayah gelap, ya, yang memungkinkan Anda banyak gelisahnya dibandingkan dengan tenangnya, tekanannya lebih banyak, sehingga boleh jadi berpotensi menambah damage ke keluarga, harta tidak akan berkah, ya, berpotensi nanti banyak perselisihan terjadi di rumah tangga. Kemudian juga menjalar, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ini berbahaya sekali. Saya ulangi, ini berbahaya sekali. Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman umat Islam dimanapun berada, hindari bentuk riba seperti ini. Hati-hati. Dan ini tidak akan pernah membahagiakan, tidak akan pernah menyukseskan, tapi mengarahkan kepada sifat-sifat penyesalan yang mendalam, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan jangan sampai nanti meninggalkan beban kepada keluarga dan keturunan-keturunan. Saja. Artinya pinjaman melalui media elektronik. Di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan transaksi melalui elektronik sebatas akadnya menggunakan akad syariah. Di dalam Islam itu beda. Ketika dia pinjam saja untuk kebutuhan pribadi, maka disebut dengan qard. Dia meminjamkan kepada orang lain. Ada pinjaman yang memang itu untuk bisnis. Seperti kita buka warung, kemudian saya nggak punya modal nih, saya pinjam modalnya. Itu bisa qardul hasan pinjamnya. Tapi bisa juga pinjamannya ini adalah seperti kongsi, bagi hasil 10%, 20% dari hasil diberikan kepada yang punya modal. Tapi kita bilangnya pinjam modal. Padahal ini sebenarnya kongsi bisnis dengan cara memberikan modal. Nah, akad yang jelas, kemudian bagi hasil yang jelas, mau online mau offline itu sama-sama halal sekarang. Karena online pun sudah dimitigasi. Memang konotasinya pinjol ini menjadi pinjaman berbunga. Nah, ini yang salah. Artinya orang minjam 1 juta, bulan depan 1.100.000, bulan 2.200.000, itu sama saja. Yang online maupun yang offline itu sama-sama rentenir model begini adalah haram. Kali pinjol, kita tahu dalam pinjaman online ini terdapat bunga, terdapat biaya penanganan yang notabene tidak masuk akal. Kadang ada orang pinjam cuman 1 juta, membalikannya justru berlipat-lipat. Maka karena adanya bunga dan biaya penanganan yang tidak masuk akal ini, hukum menggunakan pinjol adalah haram. Solusinya bagaimana? Solusinya kalau kita pinjam jangan ada bunga, atau kalau memang ada administrasi, upayakan administrasinya tetap, bukan administrasi yang berlipat seiring dengan besarnya pinjaman. Riba itu apa coba teman-teman? Ayo sampai anak riba itu bunga apa kelebihan?
Apa kelebihan sausik krus? Apa asal kelebihan? Kita ini apa ilmiah itu darani nabrak hukum, apa ilmiah gobloknya kira ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Ayo, kemudian kamu darani dia coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba, rung dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba, karwan 100 tetap 100 kan gak riba, tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Jadi utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya ya. Kan melawan diri sendiri. Saya ingin, wong bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita jadi kayak bingung. Jadi saya ngutangi, kon 7 juta, mergo pedet, gitu. Jadi saya ngutang, ngurian mau 3.000 Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Oh, kata pantan tengar pulau. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Nah saya bareng, ya nak ngono saur pedet to mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sisi tok milih pedet biasa, nggak dhisik pedet biasa. Lha ya pedetku biasa, cara ora mbok utang, wis anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Mau luas kan. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai itu berat-berat itu. Ora berat ya, konsultan hukum itu sampean jadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu 1 miliar. Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Dadi kiai gak salam tempel 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam tempel 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Kan kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti pantes kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwat. Wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah nggih lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di Masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ora ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak merodone ayu kita bingung meneh, kita Arab itu orang malah bingung meneh. Ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya saya bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu mbok pegat ta urung? Urung legus lumayan gue cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung itu tiga. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener orang melok ngeloni wis jajal gak pusing. Kan ora nuntungi. Salam tempel mau 20.000 iki. Lho kira ora rasane dadi kiai.
Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak pamuk. Kowe nak kepengen ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadaruha kal mu'allaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka engko mangkelno aku tak ngono. Aku dongaku rapati mandi lah, tapi nak dongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketok mandi. Mangkel wong. Ya mun kes apa gate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena dia mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kaleng jatahe biologis yo moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi nyekeki ning arep. Nanti jadi kayak hukum kayak dukun. Kayak dukun kan mandi ramanti muka dimais gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ramanti gak ditarik. Aman kan? Nak kayak hukum ora. Ngomong halal haram gue repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Terus gue bener. Nanti kulon sering rayu pangeran bisnis. Kulon pantas mlebu swarga. Salah kulo kata Allah, soalnya pantas mlebu swarga. Jadi, buat kena urusan GR, buat dan mantas ulama yang besar, itu repot. Kemudian urusan kawin, riba, karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu masya Allah. Ya kayak tadi, misalnya kue anut uang itu tidak turun, darah ini goblok. Makanya kita ini jadi bingung kan, kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. Rp700 zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram. Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Kata kok ipedet zaman itu gini pinten mbah. Zaman itu 700 Gus atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu Rp700 atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau dah. Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kalau kata konco akrab sing bakul emas. Jadi kalau akhirnya takut, iku golek referensi emas tahun 70 itu. Kalau nggak untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya Bank Dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kalau ya jadi ulama ya rapati bingung. Just pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Geden ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat kok. Kiai sak santri-santri ya tukang. Mulane BPKB-ne udah pinter-pinter. Makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon mboten sombong, kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nah kowe kan pantas ora pati kiai. Kan lucu kan? Tapi orang haram. Haramnya sama di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapati alim ra apa-apa. Nak kiai alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada wong aneh-aneh.